Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang beriman, setiap umat Islam berdoa agar bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada saat hari akhir. Hal ini karena beliau merupakan manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menyampaikan jika hari kiamat itu pasti akan datang. Pada saat itu manusia akan dimintai segala pertanggungjawabannya atas apa yang dilakukannya semasa hidup di dunia. Syafaat adalah bentuk doa untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan dekat kepadanya. Doa ini mengampuni orang-orang yang berdosa dan meningkatkan derajat di sisinya. Rasulullah memang memiliki syafaat besar yang tidak diberikan kepada nabi lainnya. Dia akan menggunakannya pada hari pembalasan untuk menyelamatkan umatnya di padang mahsyar. Syafaatnya di hari pembalasan disebut syafa'ah al-uzma, yaitu syafaat besar. Hak istimewa dan syafaat tingkat tinggi yang diberikan kepada Nabi disebut maqam al-mahmud, yaitu tempat terpuji dan kemuliaan. Hal ini pun Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat tahajud agar mengangkat derajatnya, dengan harapan agar Allah bisa membangkitkan Rasulullah di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada seluruh umat manusia. Tak hanya itu, Rasulullah juga berhak mendapatkan kedudukan sebagai pemegang syafaat uzma yang dipuji dan disanjung oleh umat-umat terdahulu. Dari Ibn Abbas, Nabi Hazrat meriwayatkan dari Ruhul Amin, Hazrat Jibril, pahala dan dosa seseorang dibawa pada hari pembalasan dan dihitung. Bahkan jika hanya ada satu perbuatan baik yang tersisa, Allah memberikan karunia-Nya kepada orang itu di surga. Hadis riwayat Ibn Katsir. Tidak semua manusia bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang tersesat, maka mereka akan tetap menanggung dosanya di neraka. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7 yang artinya, Allah telah mengunci mati, hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya memang tidak akan tergantikan. Beliau lebih memilih tawaran syafaat dibandingkan memilih tawaran masuknya separuh umatnya ke dalam surga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadisnya, aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga, namun aku memilih syafaat sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Lalu apa sajakah syafaat Rasulullah SAW untuk umatnya? Berikut penjelasannya. Syafaat yang hanya dimiliki Rasulullah SAW.
Syafaat ini bersifat eksklusif karena hanya diberikan kepada Rasulullah SAW saja saat umat manusia menjelang dihisab dalam pengadilan hari kiamat. Keadaan padang mahsyar sangat memberatkan manusia. Tiap orang akan mendatangi para nabi mereka untuk meminta pertolongan mendapat syafaat. Namun, tiap nabi akan menolak hingga sampailah kepada Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW pun akan memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Syafaat kedua yaitu syafaat agar pintu surga dibukakan. Ini merupakan syafaat Rasulullah SAW untuk kaum beriman, yakni mereka calon penghuni surga. Dengan syafaat ini, penduduk itu akan meningkat derajatnya di dalam surga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu saya meminta dibukakan. Lalu seorang penjaga malaikat bertanya, siapa kamu? Maka aku menjawab, Muhammad. Lalu ia berkata, khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk. Oleh karena itu, pintu surga tidak akan dibuka sampai Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Syafaat yang ketiga yang dimiliki Rasulullah SAW yaitu syafaat bagi sebagian orang beriman untuk masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah SAW yang memberitahu pada sahabat tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Dia berkata kepada salah satu sahabat yang memintanya untuk berdoa kepada Allah untuk menjadikannya salah satu dari mereka. Kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Aku meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengizinkanku memberi syafaat bagi umatku. Dia mengizinkannya untuk memberikannya kepada 70.000 orang tanpa hisab. Hadis riwayat Al-Baghawi. Syafaat yang dimiliki Rasulullah SAW yang keempat yaitu syafaat bagi kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, Rasulullah SAW ingin memberikan syafaat bukan hanya untuk orang bertakwa saja, namun juga untuk umatnya yang melakukan maksiat saat hidup di dunia hingga menyeretnya masuk ke dalam neraka. Mereka menurut hisab pantas dimasukkan dalam neraka untuk menebus dosanya. Namun Rasulullah SAW kemudian memohonkan syafaat kepada Allah sehingga mengampuni dosa-dosa mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka sepakat penghuni neraka memiliki keimanan dalam hatinya meski hanya sebutir biji sawi. Mereka lantas akan diberi syafaat sehingga bisa keluar dari neraka, baik melalui para nabi, orang mukmin atau malaikat, maupun dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, meskipun manusia melakukan dosa besar tetapi meninggal dalam keadaan beriman, mereka bisa mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mengisyaratkan bahwa orang-orang yang melakukan dosa kecil juga bisa mendapatkannya jika mereka meninggal dalam keadaan beriman. Syafaat yang kelima yaitu syafaat bagi orang-orang yang pantas disiksa di neraka. Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada umatnya yang berada di neraka untuk meringankan hukuman mereka. Ini juga diberikan bagi orang-orang yang pantas masuk neraka. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sabda Nabi, yaitu
Tidak ada seorang muslim yang meninggal dan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah berdoa untuknya, tetapi Allah akan menerima syafaat mereka untuknya. Hadis riwayat Muslim. Syafaat yang keenam yaitu syafaat bagi sejumlah orang-orang kafir. Syekh Al-Baizuri menjelaskan bahwa salah satu syafaat Rasulullah adalah meringankan siksa sejumlah orang kafir. Misalnya untuk pamannya Abu Thalib. Hal ini juga diriwayatkan dari hadis Al-Bukhari. Al-Abbas ibn Abdul Muthalib bertanya kepada Nabi, apakah kamu memberi manfaat kepada pamanmu Abu Thalib karena dia selalu melindungimu? Lalu Rasulullah bersabda, ya, aku memang bermanfaat baginya. Dia berada di bagian neraka yang sangat ringan dengan memakai 2 sandal dari api yang menyebabkan otaknya mendidih akibat panasnya. Siksanya adalah yang paling ringan dari penghuni neraka, dan jika bukan karena aku bersyafaat untuknya, maka dia akan berada di bagian neraka yang paling rendah. Syafaat bukan untuk menyelamatkan orang berdosa dari hukuman di hari pembalasan nanti, namun untuk mengangkat manusia-manusia yang berbuat baik agar bisa masuk ke surga. Dengan kata lain, syafaat ada untuk meningkatkan pahala dan bukan untuk mengurangi dosa. Ini sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Tanpa izin dan janji Allah, tidak ada yang bisa memberikannya. Semoga kita masuk ke dalam golongan yang akan diberikan syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.